Shalom, selamat sore Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dalam ibadah Rabu Abu pada sore hari ini. Untuk itu, mari kita persiapkan hati dan diri kita. Kita akan memasuki ibadah pada sore hari ini. Makna Rabu Abu. Rabu Abu adalah hari pertama masa Prapaskah 40 hari yang dilaksanakan pada hari Rabu setelah Minggu Transfigurasi. Dalam perayaan gereja mula-mula disebut Hari Abu. Pada abad ke-13, simbol Hari Rabu Abu untuk memasuki masa Prapaskah ialah dengan memberi abu pada dahi warga jemaat yang menggambarkan kesedihan, penyesalan, dan pertobatan dalam Ester 4 ayat 1 dan 3. Bahkan digambarkan dengan memakan abu seperti dalam Mazmur 102 ayatnya yang ke-10. Abu pada Rabu Abu adalah simbol untuk mengungkapkan rasa tobat dan penyesalan, pengakuan akan kerapuhan dan kelemahan dalam Yunus 3 ayat yang ke-6. Juga melambangkan harapan akan kebangkitan, di mana segala sesuatu akan lenyap dan hangus oleh nyala api dan digantikan oleh bumi dan langit baru. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai ke-13. Abu juga menjadi simbol bagi kepedihan hati yang mendalam. Ayub 2 ayat yang ke-8. Abu dipakai untuk keperluan pembersihan atas dosa. Bilangan 19 ayat 9, ayat yang ke-17 sampai 18, Ibrani 9 ayat 13. Pada saat itu, warga jemaat masuk ke suasana penuh penyesalan untuk mengatasi kebiasaan buruk dengan memusatkan diri atau perhatian pada pengorbanan Yesus. Simbol Rabu Abu adalah penggunaan stola berwarna ungu dan busana yang didominasi abu-abu dan hitam. Dalam liturgi, simbolisasi Rabu Abu dapat dilakukan dengan pembubuhan debu tanah pada dahi, atau di Toraja disebut toding atau ditodi dengan perkataan engkau adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Kejadian 3 ayat 19. Simbol mak toding ini dapat dilaksanakan di awal ibadah atau sebagai bagian dari refleksi pemberitaan firman. Dalam Rabu Abu, warga jemaat masuk ke suasana penuh penyesalan untuk mengatasi kebiasaan-kebiasaan buruk dengan memusatkan diri dan perhatian pada pengorbanan Yesus menurut tradisi. Abu yang dipakai sebagai simbol adalah abu dari daun-daun palem perayaan Minggu Palma tahun lalu. Tetapi untuk ibadah Rabu Abu di gereja Toraja atau bila diadakan simbol abu, karena tidak mutlak harus ada, yang digunakan adalah debu tanah. Kejadian 3 ayat 19. Dalam liturgi Rabu Abu, akta ensurah morum atau pemeriksaan diri perlu ditekankan Yesaya 59. Jadi, bagi gereja Toraja, Rabu Abu adalah pembukaan dari masa 40 hari untuk merenungi kelemahan-kelemahan di hadapan Tuhan, memperbaiki diri oleh kuasa Roh Kudus. Dari konteks budaya Toraja, Rabu Abu adalah waktu untuk masuru-suru, memeriksa diri dan memohon ampunan dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah awal masa Prapaskah yang dikenal dengan Rabu Abu.
Di dalamnya kita diberi waktu untuk menghayati hidup dengan sikap rendah hati sambil merenungkan betapa hina dan rapuhnya kita sebagai ciptaan. Dalam penghayatan itu, kita diajak untuk berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati sebagai wujud dari pertobatan. Karena itu, marilah kita datang kepadanya. Karena itu, Ia tetap setia menantikan kita. Saya jemput bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 26 ayat yang pertama dan bait yang kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Kristus menyertai kamu. Sidang jemaat kekasih Tuhan, mari kita bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 51 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam pengutusanmu. Bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop. Maka aku menjadi tahir, basuhlah aku,
maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku, Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah. Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku. Supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Biarlah kabar baik-Mu ku dengar, agar kembali dapat ku bernyanyi, karena pembaruan-Mu ku alami. Saat Kau hapus dosa dan cemar, buatlah rohku rela dan teguh, hingga hatiku bangkit dan bergirang, dan rajin ku ajarkan jalan-Mu pada domba-Mu yang sesat dan hilang. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Dengar, hayati dan aminkan perintah mengasihi. Yohanes 15 ayat 9 sampai 12 berkata, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah perintah mengasihi demikian, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Perintah baru ku beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi.
Mari merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan rasa sesal dan malu untuk mengaku dosa dan memohon anugerah pengampunannya. Ya Tuhan, kami sadar bahwa kami ini hanyalah debu yang tak mampu menjalani hidup dengan benar. Kami sering tidak menghargai pengorbanan-Mu, sehingga pikiran, perbuatan, dan tindakan kami tidak mencerminkan hidup yang telah diberkati. Karena itu, kami mohon, Ampunilah kami, sehingga menjadi tahir kembali dari segala dosa dan pelanggaran kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Yeremia 7 ayat 3 berkata, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Amin. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Jadi apabila engkau memberikan sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Sambil kita membawakan persembahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 363 ayat 1 dan 2. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Kita berdoa. Bapa, izinkan kami datang lagi kepadamu setelah memberikan persembahan. Semua ini datangnya daripadamu. Kami percaya itu semua ya Tuhan. Tuhan berkati yang kami sudah berikan, biarlah persembahan ini dikelola dengan baik dan hasilnya juga baik. Yang masih ada pada kami berkati juga,
sehingga kami pergunakan untuk hal-hal yang berkenan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Hilanglah harta yang fana yang kami cari, hanyalah harta sorga yang bekal yang Kau beri. Pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang Kau terima itulah yang Kau beri. Untuk masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, mari siapkan bagian firman Tuhan yang akan dibaca, Yoel 2 ayat 1 sampai 17. Yoel 2 ayat 1 sampai 17. 2 Korintus 5 ayat 20 sampai 6 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 20 sampai pasal 6 ayat 10. Dan Injil menurut Matius 6 ayat 1 sampai 6 dan 16 sampai 21. Kita berdoa. Di saat ini, ya Tuhan, kami datang menaikkan syukur dan terima kasih untuk kehidupan yang masih dianugerahkan dan kesempatan yang disediakan bagi kami, di mana saat ini kami dapat memperingati Hari Rabu Abu, mengingatkan kami betapa kami rapuh, hina, menyadarkan kami akan dosa dan pelanggaran kami, sekaligus mengingatkan kasih karunia dari Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, di tengah-tengah persekutuan ibadah Rabu Abu saat ini, ada kebenaran firman-Mu yang hendak disampaikan. Allah Roh Kudus, terangi hati pikiran kami, untuk sungguh-sungguh kami mengerti dengan baik dan benar, dan menghayatinya. Berfirmanlah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengar. Pakai kami hamba-hamba-Mu yang akan memimpin pembacaan dan mengurai kebenaran firman-Mu. Berilah kami hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama diambil dari Yoel pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Firman Tuhan demikian. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang. Sebab hari itu sudah dekat,
Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang, suatu bangsa yang banyak dan kuat. Yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar. Tanah di depannya seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus, dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. Rupanya seperti kuda, dan seperti kuda balapan mereka berlari. Seperti gemertaknya kereta-kereta, mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung. Seperti geletiknya nyala api yang memakan habis jerami. Seperti suatu bangsa yang kuat, teratur barisannya untuk berperang. Terhadapnya bangsa-bangsa gemetar, segala muka bertambah menjadi pucat pasi. Seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok. Dengan tidak membelok dari jalannya, mereka tidak berdesak-desakan, mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak. Mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Mereka menyerbu ke dalam kota. Mereka berlari ke atas tembok. Mereka memanjat ke dalam rumah-rumah. Mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. Di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak, dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan dahsyat, betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah. Himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para iman, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan mezbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kedua diambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-20 sampai pasal 6 ayat yang ke-10. 2 Korintus 5 ayat 20 sampai pasal 6 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus,
seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Daripada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi, sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicelah. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung derah, dalam penjara, dalam kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga, dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Matius 6, ayat 1 sampai 6, dan dilanjutkan ayat 16 sampai 21 demikian. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 16-21 berkata, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengar, lalu memelihara dengan setia kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Kure sumanga puang. Kure sumanga puang, kure sumanga puang, kure sumanga puang. Bahan utama kita ada pada kitab Yoel 2 ayat 1 sampai dengan 17. Dan dalam kita memperingati Rabu Abu saat ini, dalam lingkungan Gereja Toraja kita diterbitkan tema yang mengatakan berbaliklah kepadaku dengan segenap hati. Berbaliklah kepadaku, berbaliklah kepada Tuhan dengan segenap hati. Bapak, Ibu, saudara-saudara, fenomena alam yang memperlihatkan kedahsyatan dan keganasan yang luar biasa karena menimbulkan begitu banyak korban. Sekarang ini kita lihat cuaca cukup ekstrim. Dan karena itu di mana-mana kita dengar terjadi bencana. Mungkin kita bisa katakan bahwa semua ini tidak terlepas dari dampak dosa dan kejahatan yang luar biasa yang dibuat oleh manusia. Memang kalau kita mencermati firman Tuhan, Alkitab juga berkata, ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, dia terbuang jauh di hadapan Allah. Dan ketika manusia terbuang jauh di hadapan Allah, maka yang muncul adalah kekacauan. Dan manusia jauh dari yang namanya damai sejahtera. Umat Israel selalu memberontak dan hidup menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Dan karena itu, umat Israel harus menanggung kesulitan dan banyak sekali penderitaan. Salah satunya yang dikatakan dalam
pasal 1, Yoel pasal 1 ayat 4 dan 10 sampai 12 katakan begini. Salah satunya adalah hasil ladang mereka sangat mengecewakan atau tidak menghasilkan panen seperti yang diharapkan. Mengapa? Karena panen atau hasil pertanian mereka itu diserang oleh hama belalang. Kita baca dalam pasal 1 ayat 4 katakan begini. Apa yang ditinggalkan belalang pengirip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Lalu ayat 10 sampai 12 katakan, ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah. Buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima juga pohon korma dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Kita tentunya bisa membayangkan bagaimana penderitaan yang dialami oleh umat Allah pada saat itu. Umat Israel benar-benar berada di titik nol. Umat Israel pada saat itu benar-benar berada di titik terendah. Tidak ada yang bisa diharapkan. Semua habis. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apakah dengan penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan terjadi dan dialami oleh umat, berarti Allah tidak setia untuk mengasihi umatnya? Apakah Allah tega berlaku kejam kepada umatnya? Tentunya tidak. Tuhan hanya mau umat menyadari akan dosanya dan menyatakan penyesalan serta pertobatan. Kenapa Tuhan izinkan umat Israel berada pada titik nol, titik terendah, nyaris putus asa? Itu bukan karena Tuhan tidak mengasihi mereka. Itu bukan karena Tuhan kejam. Tetapi itu karena yang Tuhan inginkan supaya mereka menyadari perbuatan-perbuatan mereka. Mereka menyadari dosa-dosa yang mereka sudah buat. Menyesal, lalu bertobat. Rabu Abu saat ini adalah saat di mana setiap umat diajak untuk menyadari setiap pelanggaran atau dosa yang dilakukan di hadapan Tuhan. Apa yang diserukan oleh Nabi Yoel? Nabi Yoel menyerukan agar umat berbalik kepada Tuhan. Berbalik kepada Tuhan. Mengapa? Karena tangan Tuhan selalu terbuka, menanti umatnya untuk kembali. Sebab dikatakan Ia pengasih, Tuhan itu panjang sabar, Tuhan itu penyayang, Tuhan itu berlimpah kasih setia. Pertobatan yang dimaksud adalah sebagaimana yang dikatakan dalam ayat 13, katakan. Mulai dari ayat 12. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan puasa, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Nabi Yoel menyerukan pertobatan.
Pertobatan yang lahir dari kesadaran akan kasih Tuhan. Bukan pertobatan yang palsu. Bukan pertobatan yang pura-pura. Bukan pertobatan dengan kemunafikan. Bukan pertobatan yang hanya mau dilihat oleh orang. Yang hanya mau mempertontonkan di luar seakan saleh, tapi hatinya penuh dengan rancangan-rancangan yang jahat. Kelihatan saleh, tapi tujuannya adalah supaya dilihat dan diakui. Ini yang dikritik tegas oleh Tuhan Yesus dalam pembacaan Injil tadi. Mereka tampaknya saleh dan taat menjalankan ritual keagamaan, tapi sayangnya semua yang dilakukan fokus pada diri, bukan fokus kepada Tuhan. Itu yang dikritik oleh Yesus. Itu yang dikatakan pertobatan yang palsu. Pertobatan yang berpura-pura. Pertobatan yang penuh dengan kemunafikan, yang tidak ada artinya sama sekali. Karena itu Yoel katakan, koyakkanlah hatimu, jangan pakaianmu. Tidak ada artinya di luar sudah bagus, tapi di hati masih penuh dengan kejahatan dan kebencian. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Ini pertobatan yang diinginkan. Tidak hanya kelihatan di luar bagus, tapi hati penuh dengan kebencian. Hati penuh dengan rancangan-rancangan yang jahat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, lewat peringatan Rabu Abu saat ini, kita kembali diingatkan bagaimana seharusnya menjalani hidup sebagai orang-orang yang seharusnya berbalik dengan segenap hati. Kalau dalam pembacaan Mazmur tadi, pemazmur ingatkan, hiduplah dalam kasih karunia. Itu berarti bagaimana kehidupan kita dituntun oleh Roh Kudus, bukan oleh kehendak diri. Dosa akan tetap menjadi realitas keseharian kita. Namun kita juga terus diingatkan bahwa kita direngkuh oleh Allah yang penuh dengan rahmat. Paulus katakan, jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia yang telah kamu terima. Dalam kasih karunia ini kita sudah menjadi ciptaan baru yang harus menampakkan buah-buah pertobatan dalam kehidupan kita. Paulus katakan, berilah dirimu didamaikan dengan Allah supaya bisa berdamai dengan diri sendiri. Kalau kita sudah berdamai dengan Allah, pasti kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Kalau kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri, barulah kita bisa berdamai dengan orang lain. Kalau kita tidak memberi diri untuk diperdamaikan dengan Allah, hati ini masih penuh dengan kebencian. Hati ini masih penuh dengan kejahatan. Lalu kalau kita tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, bagaimana mungkin kita berdamai dengan orang lain? Itu kemunafikan. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Seruan pertobatan sejati. Pertobatan bukan hal yang mudah, dan karena itu yang harus dilakukan. Teruslah memandang kepada Allah supaya kita diberikan kekuatan. Amin. Mari masuk dalam saat teduh. Bertobat berarti kembali kepada Allah dengan segenap hati.
Penorehan debu tanah pada dahi ataupun punggung tangan adalah kesempatan untuk menghayati keberadaan kita sebagai ciptaan Tuhan yang dibentuk dari debu tanah, serta mengingatkan kita bahwa kerapuhan serta keterbatasan pada diri sendiri. Kita tidak memiliki kuasa atas hidup dan mati kita. Karena itu, mari kita datang padanya dengan sikap rendah hati dalam kesadaran dan pertobatan yang sungguh. Amin. Ku tertindih dosa oleh malu terbeban. Tangan Yesus menyentuhku, diubah diriku olehnya. Jamalku dijamah, meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Saat ku terima Yesus, jadi baru diriku. Tak ku berhenti memuji Dia selamanya. Dijamahku, dijamah, meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru.
tertindih dosa, oleh malu terbeban. Tangan Yesus menyentuhku, diubah diriku olehnya. Dijamahku, dijamah, meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Dijamahku, dijamah, meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Saat ku terima Yesus, jadi baru diriku. Tak ku berhenti memuji Dia selamanya.
insan tangisi dosamu. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah, ia kosongkan dirinya perantara yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang ia cari, berkorban diri akhirnya memikul dosa dunia di atas kayu salib. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, Tuhan. Bahwasanya dalam kasih karunia-Mu, Tuhan senantiasa dalam kesabaran untuk memanggil kami kembali, berbalik kepada Tuhan untuk menikmati kasih sayang dari Tuhan. Seruan pertobatan diperdengarkan lagi kepada kami, untuk kami sungguh-sungguh melihat diri kami. Torehan debu di dahi kami, kiranya itu tidak hanya sekedar simbol, tetapi mengungkapkan kesedihan, penyesalan, dan pertobatan yang sungguh. Tolong kami, Tuhan, karena realitas dosa masih nyata dalam kehidupan keseharian kami. Kuatkan iman kami, Tuhan, supaya sungguh-sungguh kami tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami semua. Ya Allah Bapa dalam sorga, kiranya dengan peringatan Rabu Abu saat ini semakin menguatkan iman kami. Terlebih dalam rangka kami pun mempersiapkan diri untuk memasuki masa Prapaskah. Ya Allah Bapa dalam sorga, hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu. Berkatilah ya Tuhan, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga, juga dalam tugas pekerjaan atau usaha. Yang sakit Tuhan, baik yang terbaring di rumah sakit atau yang menjalani perawatan di rumah, kuasa-Mu dinyatakan untuk mengalirkan berkat kesembuhan. Yang berduka, seperti yang dialami oleh kekasih kami Bapak Luther Tandibuat bersama dengan Ibu Elis. Tuhan memberikan penguatan dan penghiburan, tidak larut dalam duka cita, tapi punya pengharapan di dalam Tuhan. Yang sedang dalam pergumulan, ada begitu banyak bentuk-bentuk pergumulan dalam hidup ini. Kuatkan iman jemaat-Mu, supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan, tapi terus berserah kepada Tuhan, meyakini bahwa di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar yang terbaik. Bapa dalam sorga, berkati orang tua kami yang menjalani masa indah di lanjut usia,
tetap berikan semangat dan sukacita menjalani masa lanjut usia. Berkati anak-anak cucu-cucu dalam tumbuh kembang dan dalam pendidikan. Karuniakanlah hari depan yang penuh dengan harapan. Berkati hamba-hambamu Bapak Ibu Majelis Pengurus OIG. Berilah kami hikmat, sehati sepikir menata dan laksanakan pelayanan, supaya pelayanan boleh berlangsung dengan baik, membangun persekutuan, nama Tuhan dipermuliakan. Semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini berkati Tuhan, sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan selalu dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Kami selalu berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Beri hikmat untuk menjalankan roda pemerintahan. Kehidupan kami semua, kami serahkan ke dalam kuasa kasih pimpinan Tuhan. Ketika usai rangkaian ibadah Rabu Abu, kami akan kembali ke rumah masing-masing. Mohon penyertaan Tuhan untuk kami tiba dengan penuh selamat. Ini doa kami, syafaat kami, sambut sempurnakan. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat, dan yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Saya jemput, mari berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru 2 Korintus 6 ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Amin. Dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah mengangkatku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pergilah. Tetaplah menghayati kasih Allah yang akan menuntunmu kepada pertobatan. Arahkan hati, pikiranmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan, untuk mengakhiri ibadah Rabu Abu pada malam hari ini, kita menyanyi lagi dari Kidung Jemaat 369 ayat yang pertama.